Cerita berlanjut. Qin berteriak panik sambil merangkul kedua guling di tangannya. Ah! Lalu diperlihatkan, ada seseorang di sana yang berkata, "Kamu sudah bangun." Terlihat Qin yang masih gemetar, air matanya sampai menetes. Baru saja, fantasi. Terlihat, di atasnya ada beberapa benda runcing. Lalu seseorang bertopeng berkata, "Meskipun itu hanya ilusi, jika kamu akhirnya melepaskan dan meninggalkannya, sekarang kamu akan menjadi genangan lumpur." Orang itu memegangi senjatanya. Qin bertanya, "Apakah kamu Ye Feng? Apakah kamu belum mati?" Orang bertopeng menjawab, "Apa yang kamu lihat hanyalah sisa jiwaku. Alasan mengapa ia tetap berada di dunia, hanyalah untuk bertemu dengan orang yang ditakdirkan, dan memenuhi keinginan yang tidak terpenuhi." Qin bilang, "Mengharapkan." Ye Feng berkata, "Karena kamu telah lulus ujian ilusi, kamu memenuhi syarat untuk menerima warisanku, dan memujaku sebagai gurumu. Tapi sebelum itu kamu harus berjanji padaku sesuatu." Qin jadi bingung mendengar ucapannya. Setelah beberapa saat, mereka berdiri di depan sebuah patung. Patung itu berwujud seperti wanita manusia rubah. Ye Feng berkata, "Saat itu, istri tercinta saya Xian, dan saya pergi ke kota pemakaman dewa bergandengan tangan, tetapi kami menghadapi teror yang hebat. Keharuman lembutnya menghilang, dan aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Sebelum dia meninggal, Xian memberitahuku bahwa dia merindukan rumah. Jadi saya ingin meminta Anda untuk menguburkan abu mendiang istri saya di kampung halamannya Qin." Qin bertanya, "Qin, apakah istrimu dari klan rubah Qin?" Ye Feng menjawab, "Itu benar, selain itu, dia adalah satu-satunya rubah langit tertinggi di antara ratusan ribu klan rubah." Qin berkata, "Sejujurnya senior, saya sebenarnya sangat akrab dengan klan rubah Qin. Pacar saya adalah kaisar kontemporer dari klan rubah, jadi saya pasti akan menangani masalah ini, senior." "Tidak mungkin saya belajar dari senior," Ye Feng bertanya. "Kenapa? Apakah kamu merasa sedih karena diizinkan menjadi muridku?" Qin menjawab, "Bukannya aku dianiaya, hanya saja aku merasa kamu, senior, tidak bisa mengajariku apapun. Senior, jika kamu kasihan padaku, berikan saja ramuan yang sudah kamu kumpulkan." Lalu Ye Feng mengangkat tangannya. Lalu tangannya berada di depan Qin dengan diselimuti aura kuning. Lalu dia bertanya, "Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa aku tidak bisa mengajarimu? Aku ingin tahu mengapa kamu begitu percaya diri." Berpindah di tempat Miaoling dan Xiaoru berada. Miaoling bertanya, "Xiaoru, apakah guru masih di Pulau Dewa Iblis?" Xiaoru menjawab, "Qin dan aku telah menandatangani kontrak tuan pelayan. Aku bisa merasakan bahwa dia ada di pulau itu, tidak jauh di depan." Berpindah di lokasi Anan dan Xiao. Ada dua orang yang mendatanginya. Orang itu berkata, "Xiao, demi sekte Zixuan, yang juga merupakan sekte terkenal di Zhongzhou dan Lurus, aku memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan iblis kecil di belakangmu, dan aku akan melepaskanmu." Xiao membalas, "Tidak akan," bergumam, "apa yang harus aku lakukan? Aku seharusnya berpikir bahwa makam Tianzun akan menarik banyak orang, tetapi aku tetap tinggal di sini." Lalu seorang wanita yang membawa cambuk berkata, "Kakak senior, apa yang kamu katakan pada wanita jalang ini? Jika dia ingin mati, kami akan mewujudkannya." Pria yang disebut kakak senior berkata, "Bagaimanapun, karena rekan Tao Xiao keras kepala, jangan salahkan kami karena kejam. Kamu majulah, selesaikan dia dengan cepat." Wanita yang membawa cambuk bilang, "Baik." Lalu dia berlari menuju ke Xiao dengan cepat. Dalam keadaan terdesak, Xiao berkata dalam hatinya, "Saya minta maaf, senior Qin, maaf karena saya tidak dapat memenuhi janji saya." Lalu tiba-tiba ada bongkahan beberapa es runcing yang menghadang wanita pakai cambuk. Wanita itu terkejut melihat itu. Ternyata Miaoling dan Xiaoru telah sampai di sana, dan menyelamatkan Xiao. Xiao jadi terkejut melihat dua orang di depannya. Miaoling berkata ke musuh, "Menindas dua gadis kecil, sangat tidak tahu malu." Xiaoru meneruskan, "Jika Anda ingin bertarung, kami akan bertarung bersama Anda." Lalu kakak seniornya wanita pakai cambuk berkata, "Mundurlah adik perempuan." Kedua rekan penganut Tao itu salah paham.
Itu bukan karena kami ingin mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah. Tapi ini terkait dengan warisan makam Tianzun, jadi kita harus membasmi iblis kecil itu. Namun rekan Tao Xiao menolak untuk menyerah. Jika Anda harus mempersulit kami, apakah menurut Anda akan sulit bagi kami untuk melakukannya? Xiaoru bilang, makam yang maha tinggi. Bukankah hanya ada makam yang tertinggi di Pulau Dewa Iblis? Kakak senior musuh berkata, faktanya, kami baru mengetahuinya setelah melihat batu nisan tersebut. Pemilik makam agung ini ternyata adalah Ye Feng Tianzun 30.000 tahun yang lalu, sehingga makam agung ini secara alami menjadi makam Tianzun. Xiaoru bilang, apa? Ternyata itu makam Ye Feng Tianzun. Miaoling bertanya, Xiaoru, tahukah kamu ini Ye Feng Tianzun? Xiaoru menjawab, Ye Feng Tianzun adalah suami dari nenek moyang kita Tianhu, dan paman terkuat dalam sejarah Qingqiu. Namun kemudian dia dan leluhur Tianhu sama-sama menghilang, dan tidak menyangka akan dimakamkan di sini. Setelah mendengar cerita itu, Miaoling berkata, terlepas dari apakah ini makam yang maha tinggi atau makam dewa surgawi, jika Anda ingin mewarisi tradisi tersebut, masuklah sendiri. Mengapa kamu ingin menangkap gadis kecil ini? Kakak senior musuh menjawab. Adik iblis kecil itu adalah orang pertama yang memasuki makam, memicu pelarangan dan mencegah orang lain memasuki makam. Xiaoru bilang, karena dilarang membukanya, apa gunanya menangkapnya? Xiao berkata, mereka ingin menangkap Anan dan memaksa kakaknya untuk menyerahkan warisan Ye Feng Tianzun. Miaoling berkata, berarti, kakak senior musuh berkata, rekan Tao, apa yang Anda katakan salah? Seperti kata pepatah, orang yang bukan dari ras saya pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Jika saudara iblis kecil ini dibiarkan memonopoli warisan Ye Feng Tianzun, suatu hari nanti dia akan menjadi dewa iblis dan membahayakan dunia. Jika kita mengambil tindakan hari ini, bukankah kita akan meninggalkan konsekuensi bagi umat manusia? Anan membalas, Anda berbicara omong kosong, saudara saya adalah manusia. Xiao berkata, senior Qintian adalah manusia, saya bisa membuktikannya. Miaoling yang mendengar itu bertanya, apa katamu? Xiaoru juga bertanya, Qintian adalah saudaramu. Anan menjawab, saudari, aku tidak berbohong. Kakakku lah yang menyelamatkanku dan menerimaku sebagai saudara perempuannya. Dia juga menamai saya Qin Anan. Jadi kakak jelas bukan monster. Miaoling dan Xiaoru tersenyum senang mendengarnya. Miaoling berkata, Anan, aku murid kakakmu. Dengan aku dan saudari Bai di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Xiaoru berkata, lucu sekali punya saudara perempuan. Aku akan membunuh siapapun yang mengganggumu. Mendengar itu, Anan bilang, ah. Lalu Miaoling dan Xiaoru memeluk Anan. Imut-imut sekali. Lalu wanita pakai cambuk melompat menyerang. Ternyata kalian para pelacur bau itu satu grup. Kalau mau makan sendiri, mintalah cambuk di tanganku. Dan terlihat dari kejauhan, terjadi ledakan api di sana akibat benturan serangan. Terlihat, wanita pakai cambuk langsung kalah. Xiaoru yang mengalahkannya berkata, jika kamu terus berkata buruk, aku akan membuat 5 lubang lagi di kepalamu. Wanita yang pakai cambuk menjawab dengan lemas. Maaf. Lalu ada seseorang yang datang di belakang kakak senior musuh. Dia berkata, rubah, kamu hanyalah kaisar realem tingkat kedua, dan kamu pikir kamu tidak terkalahkan. Kakak senior musuh memanggilnya, guru. Orang itu adalah penguasa istana Ba, bernama Tian Baze, setengah langkah menuju alam tertinggi. Dia berkata, selain itu, meskipun Bai Wudi ada di sini, dia bahkan tidak berpikir untuk menghina Ba Tianzong di depanku. Siapa kamu? Xiaoru berkata, Anda adalah penguasa istana Tyrant. Saya mendengar bahwa hanya perlu 500 tahun lagi bagi Anda untuk dipromosikan ke tingkat tertinggi setengah langkah. Dan kakek saya, Bai Wudi, adalah setengah tertinggi 10.000 tahun yang lalu. Anda tidak layak dibandingkan dengan kakek saya, tidak peduli seberapa tinggi Anda. Tian Baze jadi kesal mendengar itu. Lalu dia mengeluarkan auranya. Lancang. Xiaoru jadi terpental terkena hembusan angin dari auranya. Dia sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Miaoling jadi khawatir. Xiaoru. Lalu dia mengeluarkan pedangnya.
dan mengeluarkan jurusnya. Telan matahari dan bulan. Musuh seperti telah berada di dalam domain jurus Miaoling. Di sana terlihat retakan. Kemudian terlihat Miaoling yang mengarahkan pedangnya ke Tian Baze. Melihat serangan pedang itu, Tian Baze tersenyum dengan santai. Menarik, gadis kecil, aku ingin memiliki pedang ini. Berpindah ke tempat Qin Tian berada. Dia seperti terdiam di depan patung. Sepertinya dia telah dirasuki oleh Ye Feng hingga tatapannya jadi kosong. Setelah Ye Feng berada di dalam tubuh Qin Tian, dia melihat sebuah pohon di depannya, dan juga ada ingatan tentang Qin Tian yang berupa sebuah kartu berwarna biru. Melihat kartu itu, Ye Feng berkata, "Siapa anak ini? Kenapa banyak sekali sebab dan akibat di tubuhnya?" Terlihat di beberapa kartu, Qin Tian sedang main laptop, dan juga berbaring di rumah sakit. Setelah menyentuh kartu itu, Ye Feng berkata, "Ini adalah..." Lalu dia merasakan sesuatu. Kemudian dia terpental. Lalu dia dikeluarkan dari tubuh Qin Tian. Qin Tian bilang, bagaimana Anda bisa memasuki tubuh saya tanpa persetujuan saya? Saya pikir Anda akan membawa saya pergi." Ye Feng berpikir, siapa lelaki ini? Lalu berkata, "Haha, bolehkah aku membawamu pergi? Jangan khawatir, untuk orang dengan karma besar sepertimu, tidak ada seseorang pun di dunia ini yang bisa membawamu pergi. Pantas saja kamu berani mengatakan bahwa tidak perlu memujaku sebagai gurumu." Qin Tian berkata, "Karena saya bisa berada di sini, itu berarti bahwa Anda dan saya ditakdirkan." Lalu tangan Qin Tian menyentuh pundaknya Ye Feng. "Paling buruk, aku akan mencarikan pengganti muridmu saat aku keluar. Senior Ye Feng, jangan sedih." Ye Feng bilang, "Tidak, lalu untuk apa kamu datang ke sini? Lalu terjadi gempa di sana." Qin Tian bilang, "Gempa bumi." Ye Feng berkata, "Sepertinya ada yang ingin membobol makam ini." Lalu Ye Feng mengeluarkan jurusnya yang berwarna kuning. Dan keluarlah gambar pemandangan di luar pintu masuk makam. Berpindah di luar makam, Miaoling dan Xiaoru telah dikalahkan oleh musuh. Orang yang pakai cambuk berkata, "Kamu sangat berani. Kamu baru saja berani menginjakku." Miaoling yang melihat Xiaoru ditendang jadi kesal. "Bajingan, datanglah padaku." Kakak senior wanita pakai cambuk menyentuh wajah Miaoling sambil bilang, "Datang padamu." Qin Tian yang menyaksikan itu dari dalam makam jadi emosi. "Mencari kematian." Kakak senior musuh berkata ke Miaoling, "Apa menurutmu aku akan melepaskan wajah mungilmu yang lucu?" Lalu Qin Tian meminta bantuan ke Ye Feng. "Senior, cepat keluarkan aku dari makam, aku akan membunuh semua orang ini." Lalu Qin Tian didorong oleh Ye Feng. Saking kuatnya dorongan itu, dia sampai memuntahkan darah. Qin Tian bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Feng menjawab, "Saat saya memasuki tubuh Anda tadi, saya menemukan bahwa Anda menderita luka dalam. Telapak tangan ini untuk memaksa keluar kemacetan dari tubuh Anda untuk Anda. Tapi dalam kondisimu saat ini, kamu tidak akan bisa menandingi orang itu meskipun kamu keluar. Dilihat dari tingkat kultivasi orang itu, dia setidaknya setengah langkah di atas tingkat tertinggi." Qin Tian berkata, "Jangan katakan bahwa dia hanya setengah langkah yang tertinggi, meskipun dia adalah yang tertinggi, Dewa Surgawi, jika ada yang berani menyerang salah satu bangsaku, aku akan membunuhnya." Ye Feng menanggapi, "Kata yang bagus, meskipun kamu sedikit riang, tapi ada sejenisnya. Biar saya membantu Anda." Dia mengeluarkan kekuatannya lagi ke arah Qin Tian. Lalu Qin Tian diberi kekuatan oleh Ye Feng. Qin Tian bertanya, "Senior, apakah kamu mewariskan keahlianmu kepadaku? Tapi aku tidak menjadi muridmu. Ini tidak bisa dilakukan." Ye Feng menanggapi, "Faktanya, sisa jiwaku tidak punya banyak waktu tersisa di dunia ini. Saya juga tahu bahwa Anda tidak ingin saya mengajari Anda latihan karena Anda takut saya akan menghilang. Namun jika saya tidak menyampaikan pahala ini kepada Anda sekarang, maka itu akan sia-sia belaka." Qin Tian berkata dengan khawatir, "Tapi senior, jika Anda meneruskan kultivasi Anda kepada saya sekarang, bukankah itu berarti Anda akan segera mati?" "Senior, tolong hentikan." Ye Feng berkata, "Karena kamu berjanji untuk membawa Xian Xian kembali ke Qingqiu, tidak masalah jika aku pergi sekarang.
Jika Anda tidak membutuhkan seni bela diri dan seni latihan saya, bantu saja saya menemukan penerus, yang dapat dianggap sebagai penerus warisan saya. Berpindah di halaman luar makam. Wanita pembawa cambuk itu mencambuk Xiaoru sambil bilang, "Dasar jalang, bukankah kamu sangat sombong tadi? Tunjukkan padaku betapa sombongnya kamu lagi." Xiaoru yang kesakitan berkata, "Kalian bisa melawan atau membunuhku sesuka kalian, tetapi ketika Qintian keluar, tidak ada dari kalian yang akan selamat." Miaoling meneruskan, "Benar, guru tidak akan pernah membiarkan Anda pergi." Kakak senior wanita pembawa cambuk berkata, "Oh, di depan guruku, siapa gurumu?" Wanita pembawa cambuk meneruskan, "Belum lagi apakah dia bisa keluar dari kuburan, biarpun dia keluar, dia hanya mempertaruhkan nyawanya demimu." Lalu pintu masuk makam terbuka. Qintian berkata, "Ya." Lalu orang-orang yang ada di sana pada menatapnya. Qintian bilang, "Biarkan aku melihat, siapa yang bisa mengambil nyawaku." Lalu Xiaoru memanggilnya sambil nangis. Qintian, giliran Miaoling memanggilnya. Guru, terus Xiao memanggil. Senior, dan giliran Anan yang memanggil. Kakak, lalu kakak senior musuh berpikir. Ada yang salah. Orang ini, memiliki aura yang kuat. Tian Baze berkata, "Wah, sejak kamu keluar dari makam Tianzun ini, apakah itu mewarisi warisan Ye Feng Tianzun?" Qintian menanggapi, "Terus." Tian Baze bilang, "Bagaimana Anda, yang berada di alam kekaisaran tingkat kedua, bisa memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Tianzun? Serahkan saja manfaat yang kamu dapat dari kuburan itu kepadaku, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu." Qintian menanggapi, "Jika tidak." Lalu si gadis pembawa cambuk berkata, "Kalau tidak, aku akan menghajar mereka sampai mati." Kakak seniornya yang melihat itu bilang, "Bodoh." Qintian yang sedang marah berkata dengan lantang, "Apa aku membiarkanmu bergerak?" Aura Qintian langsung memotong-motong cambuk itu. Terlihat kekuatan baru Qintian yang seperti iblis, dengan tangan iblis itu, dia langsung meremukkan gadis pembawa cambuk. Xiaoru dan kakak senior musuh jadi terkejut melihat pemandangan itu. Terlihat iblis itu seperti raksasa. Kakak senior musuh yang melihat itu bilang, "Mungkinkah itu warisan makam Tianzun? Guru, pria ini terlalu kuat. Ayo lari." Terlihat, warisan iblis Qintian langsung meninju kakak senior musuh di hadapan gurunya. Tian Baze jadi terkejut dengan adegan di depannya. Di sisi lain, Qintian berkata, "Apakah aku membiarkanmu melarikan diri?" Sambil menggertakkan giginya, Tian Baze berkata, "Kamu, beraninya membunuh murid kesayanganku." Lalu dia mengeluarkan pedangnya, pedang raksasa istana surgawi, dan dia langsung menyerang ke arah Qintian. "Pergi ke neraka." Qintian juga mengeluarkan jurus pedangnya, menelan matahari dan bulan. Terlihat, musuh melompat di tengah jurus penelan matahari dan bulan milik Qintian.